kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu conjunction ataukah kata sambung. Conjunction atau kata penghubung atau kata sambung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frase, klausa ataupun kalimat. Jadi dia bisa menghubungkan beberapa hal, bisa menghubungkan kata, bisa menghubungkan frase, bisa menghubungkan klausa, dan bisa menghubungkan kalimat. Contohnya he and I. He adalah kata, I adalah kata. And merupakan penghubung antara kata yang satu dengan kata yang lain. Jadi and ini adalah conjunction atau kata penghubung atau kata sambung, menyambungkan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Kemudian Ira came here after she finished her duty in her house. After merupakan conjunction, penghubung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Ira came here merupakan kalimat di mana subjeknya adalah Ira, came adalah verbnya, here adalah adverb. Kemudian she finished her duty in her house, subjek, verb, objek, dan adverb. Dia menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. After merupakan penghubung antara kalimat pertama dengan kalimat kedua atau kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Jadi ingat bahwa definisi dari conjunction ialah menghubungkan antara kata, frase, klausa, dan atau kalimat. Kita lanjut pembahasan jenis-jenis conjunction. Jenis conjunction ini terbagi dua, ada compound conjunction dan ada complex ataukah subordinate conjunction. Compound conjunction terbagi dua juga, ada coordinate conjunction dan ada correlative conjunction. Perbedaannya, kalau coordinate conjunction ialah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan hal-hal yang setara secara gramatikal. Dia menghubungkan hal-hal yang setara secara gramatikal. Anggota dari coordinate conjunction yaitu for, any, nor, but, or, yet, so. Ada 7 kata di sini yang biasa kita singkat dengan kata Van Boys. F adalah for, A adalah any, nor, N adalah nor, B adalah but, O adalah or, Y adalah yet, S adalah so. For, any, nor, but, or, yet, so biasa disingkat dengan kata Van Boys. Contoh yang telah kami siapkan, she walks slowly and carefully. Slowly dihubungkan oleh N dengan carefully. Jadi terhubung antara slowly dengan carefully. Slowly adalah adverb, carefully adalah adverb juga, karena yang dihubungkan adalah kata ataukah kalimat yang setara. Slowly adalah adverb, maka sangat keliru ketika carefully ini kita pilih kata yang adjektif, careful, bentuk adjektif dari carefully. Slowly and careful itu keliru karena adverb dipasangkan dengan adjektif, sementara and merupakan coordinate conjunction yang menghubungkan antara kata yang setara. Kalau kita memilih adjektif di careful atau adjektif, maka itu dikatakan sebagai tidak setara. Maka slowly dan carefully barulah setara. Kalau slowly dengan careful itu tidak setara karena satu adverb, satu adjektif. Kemudian contoh yang kedua, the houses are very luxurious but the price is very cheap. The house adalah subjek, are adalah verb, very luxurious adalah subjective complement. Kemudian but adalah penghubung antara sentence yang pertama dengan sentence yang lain. The price adalah subjek, is adalah verb, very cheap adalah subjective complement ataukah pelengkap subjek. Jadi secara gramatikal, the houses are very luxurious setara dengan the price is very cheap. Maka dihubungkanlah oleh coordinate conjunction berupa but. But bertugas menghubungkan antara
hal-hal yang setara, entah itu kata, frase, klausa ataupun kalimat. Itu adalah coordinate conjunction. Kemudian yang kedua, correlative conjunction, ialah kata sambung yang terdiri dari kata-kata yang berpasangan. Anggotanya yaitu both and, not only but also. Jadi both and ya, berpasangan, not only but also juga berpasangan, neither nor juga berpasangan, dalam artian kalau muncul neither maka diikuti oleh nor. Kemudian either or, ketika muncul either maka diikuti oleh or. Ketika conjunction tersebut digunakan untuk menyambungkan antara subjek, maka kata kerja untuk both and adalah plural verb. Ya, ketika dia menempati posisi subjek, menyambungkan antara subjek yang satu dengan subjek yang lain, maka kata kerja untuk both and adalah plural verb. Plural verb kalau anggota to be yang plural adalah are dan were. Kalau anggota do yang plural adalah do. Kalau anggota have yang plural adalah have. Plural itu subjek plural adalah they, you, we, the students. Itu adalah subjek plural yang harus bertemu dengan verb plural juga. Sementara untuk conjunction yang lain, verb yang digunakan disesuaikan dengan subjek yang kedua atau yang terakhir. Untuk memudahkan pemahaman, kita langsung ke contoh. Both Ziyad and I, ini both tadi titik-titik di sini diisi oleh noun, dalam hal ini Ziyad, and di titik-titik diikuti oleh noun juga, dalam hal ini I. Both Ziyad and I, semuanya ini adalah subjek. Both Ziyad and I adalah subjek. Are, kenapa kita menggunakan are? Kenapa bukan is? Is di sini kami coret. Kenapa menggunakan is? Karena persyaratannya tadi, ketika conjunction tersebut digunakan untuk menyambungkan antara subjek, maka kata kerja untuk both and, ingat, kata kerja untuk both and adalah plural verb. Is bukan plural verb, melainkan singular verb. Yang plural verb adalah are. Maka kita menggunakan are di sini karena yang kita butuhkan adalah plural verb, bukan singular verb. Both Ziyad and I are watching movie. Kemudian contoh yang kedua, either he or they. Di sini ada dua subjek, he dengan they. Are playing football. Is kami coret karena di persyaratan. Sementara untuk conjunction yang lain yang dimaksud adalah not only but also, neither nor, either or. Sedangkan ya, sementara untuk conjunction yang lain, verb yang digunakan disesuaikan dengan subjek yang kedua ataukah subjek yang terakhir. Subjek yang kedua dalam kalimat ini, either he, ini adalah subjek pertama, they adalah subjek yang kedua. Kalau misalnya he yang menjadi patokan untuk menentukan kata kerjanya di sini, maka tentu is yang kita pilih. Kalau misalnya they yang menjadi patokan, maka tentu are yang kita pilih. Sementara di persyaratan, untuk conjunction yang lain, verb yang digunakan disesuaikan dengan subjek yang kedua. Subjek yang kedua adalah they. Maka inilah yang menjadi tolak ukur untuk menentukan verb apa yang kita gunakan di sini. Karena they merupakan subjek plural, subjek jamak, maka verbnya juga harus plural. Verb yang plural adalah are, bukan is. Maka is di sini kami coret. Either he or they are playing football. Bukan he yang menjadi patokan, tapi they. Kalau seandainya misalnya either they or he is playing football. Either they or he, kalau kita balik ini antara subjeknya, either they or he, maka he yang menjadi patokan, maka kita mengatakan either they or he is playing football, karena subjek kedua lah yang menjadi patokan untuk menentukan kata kerja yang kita gunakan. Karena they adalah subjek kedua, maka inilah yang menjadi patokan, sehingga digunakanlah are untuk verbnya di sini. Itu untuk correlative conjunction. Kemudian setelah membahas tentang compound conjunction, sekarang kita bahas complex ataukah subordinate conjunction. Ialah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan anak kalimat ataukah subclause dengan induk kalimat ataukah main clause. Anggotanya ialah
until, although, that, whether, since, before, because. Kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Ingat, menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Kalau tadi dia menghubungkan antara kalimat yang setara. Sekarang kalimatnya tidak setara, melainkan ada induk dan ada anak kalimat. Kita melihat contohnya. I will wait him until I feel bored. I will wait him merupakan induk kalimat, until I feel bored merupakan anak kalimat, dan conjunctionnya atau kata penghubungnya adalah until. Untuk membedakan antara induk kalimat dengan anak kalimat, kalau induk kalimat dia sifatnya independence ataukah bisa berdiri sendiri. I will wait him titik, itu sudah menjadi kalimat yang sempurna. Tapi kalau kita mengatakan until I feel bored, karena ia anak kalimat, maka ia tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh induk kalimat untuk melengkapi kalimatnya. Kalau kita mengatakan until I feel bored, itu rancu. Kalimat yang sangat rancu, maka dia membutuhkan induk kalimat untuk menjadikannya sebagai kalimat yang utuh atau kalimat yang sempurna. Sementara kalau induk kalimat, dia bisa berdiri sendiri meskipun tidak diikuti oleh anak kalimat. Itu perbedaannya. Kemudian they go to school although it rains. They go to school merupakan induk kalimat, kemudian although it rains adalah anak kalimatnya. Jadi induk kalimat bisa berdiri sendiri, anak kalimat harus ada induk kalimat untuk menjadikannya kalimat yang utuh. Kemudian di sini di catatan kecil ada until. Jadi until ini merupakan salah satu kata yang bisa menjadi conjunction dan bisa menjadi preposisi. Untuk membedakannya, kalau dia conjunction, until ini she will cry until her brother picks her up. Until diikuti oleh kalimat sentence. Her brother adalah subjek, picks adalah verb, her up adalah objek. Jadi until diikuti oleh sentence, berarti until ini adalah conjunction. Tapi kalau until diikuti oleh object of preposisi, maka dia sebagai preposisi. Object of preposisi bisa berupa noun, bisa berupa noun phrase, bisa berupa noun clause, bisa berupa pronoun, bisa berupa gerund, dan bisa berupa gerund phrase. Kalau dia diikuti oleh object of preposisi, maka dia until ini adalah preposisi. Tapi kalau dia diikuti oleh sentence atau kalimat, maka dia adalah conjunction. Itu perbedaan untuk membedakan antara dua kata yang bisa menjadi conjunction dan bisa menjadi preposisi juga. Demikian pembahasan tentang conjunction.